Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas karya dari Hadrat Masih Maud alaihissalam yang telah dikompilasi menjadi kitab Ruhani Hazain. Di dalam episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku yang sama, yakni Tuhfah Ghaznawiyah, yang artinya hadiah untuk Ghaznawi. Ini adalah buku keempat dari jilid 15 Ruhani Hazain. Dalam episode sebelumnya kita telah membahas dua bagian pertama, yakni membahas mengenai syair yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud dalam bahasa Parsi. Dan bagian kedua kita sudah membahas mengenai dua corak serangan atau tuduhan yang disampaikan oleh Abdul Haq Ghaznawi kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan bagian ketiga ini kita akan membahas dengan narasumber kita, yakni Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan lanjutan pembahasan dari buku ini. Baik. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat tentunya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sebagaimana tadi saya sudah sampaikan di bagian pembukaan, bagian pertama kita sudah bahas mengenai syair bahasa Farsi yang ada 3 halaman yang isinya mengenai tanggapan, seruan atau jawaban Hadrat Masih Maud terhadap tuduhan yang disampaikan oleh Abdul Haq Ghaznawi ya Pak ya. Yang pertama, bagian kedua adalah dua corak tuduhan atau serangan Abdul Haq Ghaznawi terhadap Masih Maud. Ada dua corak serangan yang Bapak sampaikan sebelumnya mengenai pertama adalah pengingkaran terhadap penggenapan nubuatan. Ada 2 nubuatan yang dibahas di sini mengenai Ahmad Bek dan menantunya, yang kemudian mengenai Abdullah Atam ya Pak ya. Iya. Mengenai nubuatan yang bersyarat. Kemudian corak kedua adalah penolakan terhadap tantangan pengabulan doa yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud. Itu 2 corak serangan yang Hadrat Masih Maud jelaskan di sini, yang disampaikan oleh Abdul Haq Ghaznawi terhadap Hadrat Masih Maud. Dan bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai tuduhan yang disampaikan oleh Abdul Haq Ghaznawi, dan kita akan membahas bagaimana jawaban Hadrat Masih Maud terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Bisa kita mulai, Bapak silahkan. Ya, sebelum kita menyampaikan atau menjelaskan terkait dengan keberatan dari Mia Abdul Haq, tuduhan-tuduhannya dan juga jawaban dari Hadrat Masih Maud, sedikit saya ingin menambahkan terkait dengan corak yang kedua ya dari serangan-serangan pihak Mia Abdul Haq di dalam selebarannya tersebut. Jadi pada corak yang kedua ini Hadrat Masih Maud alaihissalam pun menyampaikan di sini terkait dengan adanya tuntutan dari pihak Mia Abdul Haq di dalam selebarannya kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk menunjukkan tanda gitu ya. Dan ini tuntutan yang sifatnya itu hanya untuk memperolok-olok saja. Nah, Hadrat Masih Maud Hadrat Masih Maud menulis di sini bahwa Mia Abdul Haq meminta agar salah seorang sahabat Hadrat Masih Maud, yaitu Maulwi Hakim Nuruddin, yang di kemudian hari menjadi khalifah yang pertama, di situ disinggung oleh Mia Abdul Haq bahwa beliau ini kan kakinya lemah, kemudian penglihatannya juga tidak bagus. Nah, kalau memang Hadrat Masih Maud menantang orang-orang atau para ulama untuk pengabulan doa, sembuhkan dulu dengan kaki khalifah yang pertama, kemudian matanya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi ini Hadrat Masih Maud menyampaikan hanya untuk memperolok-olok saja. Nah, beliau kemudian Hadrat Masih Maud di sini alaihissalam di sini menjelaskan bahwa tuntutan tanda seperti ini juga dulu di zaman Rasulullah SAW, orang-orang Arab, orang-orang kafir Mekah itu biasa juga menyampaikan tuntutan-tuntutan tanda yang instan seperti itu. Contohnya menuntut tanda agar rumah Rasulullah SAW dipenuhi dengan emas secara instan. Kemudian mereka juga menuntut Rasulullah SAW agar di depan pandangan atau di depan mata kepala mereka sendiri Rasulullah SAW naik ke atas ke langit, kemudian turun kembali dengan membawa sebuah kitab. Lalu mereka menyatakan bahwa kalau Rasulullah melakukan itu maka barulah mereka akan beriman, akan percaya kepada Rasulullah SAW. Nah, tapi kemudian untuk tuntutan-tuntutan yang seperti ini, bagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah di dalam Al-Quran? Bagaimana menjawabnya? Nah, Allah Taala berfirman kepada Rasulullah SAW, "Kul subhana rabbi hal kuntu illa basyarur rasul." Jadi artinya, kul katakanlah oleh engkau, subhana rabbi maha suci Tuhanku, hal kuntu illa basyarur rasul. Aku ini tidak lain melainkan seorang rasul dari kalangan manusia, walaupun Rasul tetap juga manusia. Jadi Hadrat Masih Maud memberikan penjelasan bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan Allah Subhanahu Wa Taala suci dari tuduhan bahwa Allah Taala pun menganugerahkan kudrat atau kuasa uluhiyatnya kepada
seseorang, walaupun itu seorang nabi atau penerima ilham misalkan. Jadi tetap apa yang menjadi kudrat Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pekerjaan Tuhan itu tidak diberikan kepada nabi sekalipun. Yang namanya manusia tetap manusia, kuasa manusia itu ya terbatas, tidak bisa melakukan kuasa-kuasa Tuhan. Nah, apapun yang dilakukan oleh seorang nabi gitu kan, kalaupun misalkan menunjukkan corak mukjizat, pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang luar biasa, itu dilakukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala sendiri. Jadi Allah taala sendiri yang memerintahkan untuk itu, tidak dari dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan bahwa menuntut kepada saya untuk menunjukkan tanda ini, jangan menunjukkan tanda itu seperti yang dilakukan oleh Mia Abdul Haq itu tidak pas, karena apa yang dilakukan oleh seorang nabi, walaupun misalnya sesuatu itu bercorak mukjizat, itu dilakukan semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, bukan dari dirinya sendiri. Jadi permintaan itu tidak tepat. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyampaikan seperti itu. Jadi ini sebagai tambahan gitu ya dari penjelasan yang sebelumnya. Ya, artinya memang kesimpulannya adalah yang punya kuasa itu adalah Tuhan. Yang ingin memperlihatkan tanda itu adalah Allah Ta'ala sendiri, Tuhan itu sendiri. Artinya ketika ada seorang manusia yang menuntut tanda, itu tentunya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, artinya tidak akan bisa terjadi apa ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Baik. Kita masuk ke bagian tuduhan dan jawabannya. Iya. Ini ada berapa tuduhan yang diselontarkan oleh Abdul Haq Ghaznawi dan kemudian dibahas oleh Hadrat Masih Maud. Dan mungkin mengingat waktu, kita akan membahas beberapanya saja ya Pak ya. Silakan, ada berapa tuduhan dan mungkin kita mulai langsung dengan tuduhan pertamanya. Baik. Ya, jadi di dalam buku ini Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyampaikan ada total 11 ya tuduhan keberatan dari Mia Abdul Haq Ghaznawi. Kemudian beliau pun memberikan penjelasannya atas ke-11 tuduhan itu. Hanya sekali lagi karena tadi mungkin waktu kita singkat, kita akan coba bahas beberapa di antara tuduhan-tuduhan tersebut. Jika waktu mencukupi, kita akan coba bahas 4 tuduhan dan jawaban dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Nah, yang pertama, Mia Abdul Haq menyampaikan sebuah tuduhan kepada Hadrat Masih Maud di dalam selebarannya. Di sini pun Hadrat Masih Maud alaihissalam menuliskan, jadi tuduhannya seperti ini. Mirza berulang kali di dalam berbagai tema dalam perdebatan dipermalukan dan tidak dapat memberikan jawaban, dan di dalam setiap pertemuan atau perdebatan senantiasa gagal dan tidak berhasil. Nah, ini tuduhan dari Mia Abdul Haq. Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau memberikan sebuah jawaban yang begitu rinci dan jawaban yang sangat tegas. Pada bagian awal untuk menjawab tuduhan ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan, mengapa Mia Abdul Haq? Apakah Anda berkata jujur? Kalau memang benar apa yang Anda katakan, apa yang Anda tuduhkan itu, maka setidaknya berikanlah penjelasan barang sedikit pada pertemuan, pada perdebatan, pada momen mana saya dipermalukan dan kalah. Nah, jadi Hadrat Masih Maud meminta kepada Mia Abdul Haq untuk memberikan penjelasan. Kalau memang saya gagal, saya kalah di dalam sebuah perdebatan atau pertemuan, berikan penjelasan kapan, pada pertemuan yang mana. Hadrat Masih Maud alaihissalam pertama beliau menyampaikan itu. Kemudian beliau memberikan juga komentar bahwa mengapa Anda sebegitu besarnya di dalam hal pendustaan gitu kan. Yaitu tuduhan tadi itu Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan sebagai sebuah tuduhan yang besar. Apakah Anda tidak akan mati? Gitu. Hadrat Masih Maud alaihissalam menyindir juga ya di sini, karena begitu berani untuk menyampaikan tuduhan yang tidak berdasarkan fakta. Lalu beliau di sini menyampaikan juga, coba tuliskan kalimat-kalimat seperti apa dan di dalam perdebatan yang mana yang disampaikan oleh Anda ataupun pihak Anda. Nah, kalimat-kalimat seperti apa yang dari situ terbukti bahwa saya ini kalah dan saya ini dipermalukan. Coba tuliskan, coba jelaskan, kata Hadrat Masih Maud, kalau memang itu benar. Nah, kemudian selanjutnya Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau di sini mempertegas bahwa hujah seperti apa lagi yang bisa saya sampaikan, yang harus saya kemukakan. Karena apa? Karena Hadrat Masih Maud di sini menyampaikan, saya telah membuktikan pertama dengan dalil-dalil Al-Quran, dengan ayat-ayat Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Kedua, Hadrat Masih Maud menyampaikan, saya juga telah membuktikan dari hadis-hadis bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Lalu Hadrat Masih Maud menyampaikan lagi bahwa hadis mengenai Mi'raj pun telah membuktikan bahwa
di dalam hadis Mi'raj tersebut disebutkan Nabi Isa alaihissalam itu bergabung atau bersama dengan orang-orang yang sudah wafat, dan Rasulullah SAW sendiri melihat Nabi Isa alaihissalam berada di langit kedua dengan Nabi Yahya yang memang itu sudah wafat. Lalu Hadrat Mas'ud mempertegas bahwa para sahabat Rasulullah SAW telah berijma mengenai telah wafatnya Rasulullah SAW, dan nabi-nabi yang datang sebelum beliau pun telah wafat. Kalau memang itu bukan dikatakan ijma, kata Hadrat Masih Maud alaihissalam, maka ya pada berikan penjelasan terkait dengan momen ketika Rasulullah SAW wafat, lalu Hazrat Umar radhiyallahu taala anhu tidak terima, dan beliau meyakini bahwa Rasulullah SAW itu akan kembali lagi, akan hidupkan lagi. Lalu kemudian Hadrat Abu Bakar menyampaikan ayat Al-Quran, Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, dan semua sahabat menerima itu. Nah, kalau dikatakan itu bukan ijma, maka berikan penjelasan mengenai itu. Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa kemudian bukalah mata, pada masa pendakwaan saya inilah terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari pada satu bulan-bulan Ramadan sesuai dengan tanda yang dijelaskan di dalam hadis. Kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam di sini beliau menyampaikan, dan telah tampak pula atau telah tergenapi pula 100 tanda, kata Hadrat Masih Maud alaihissalam, yang mendukung kebenaran lebih dan orang yang menyaksikannya lebih dari ratusan ribu. Kemudian rincian dari tanda-tanda itu telah juga dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam buku Triyaqul Qulub. Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam memberikan juga penegasan lagi, saya telah memberikan penjelasan baik hujah secara nakli, secara nas-nas atau ayat-ayat baik Al-Quran ataupun hadis, secara akli, secara akal juga. Kemudian hujah juga melalui tanda-tanda samawi yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung kebenaran beliau. Maka jika Anda memiliki sedikit saja rasa malu, coba pikirkan ini, siapa sebenarnya yang gagal atau siapa sebenarnya yang tidak bisa menjawab gitu kan dalam perdebatan-perdebatan tadi. Nah, lebih lanjut, mungkin ini bagian yang terakhir ya di dalam jawaban Hadrat Masih Maud yang akan kita singgung terkait dengan pertanyaan pertama tadi. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam pun beliau menuliskan di sini bahwa tidak cukup sampai di situ. Saya, kata Hadrat Masih Maud alaihissalam, berulang kali menerbitkan selebaran-selebaran yang berupa tantangan. Kalau memang Anda memiliki kebenaran, maka silakan datang untuk berhadapan dengan saya. Kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam di sini beliau menyatakan, tunjukkanlah dari Al-Quran, tunjukkanlah hadis yang mana yang menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu naik ke langit dengan tubuh jasmani beliau dalam keadaan hidup dan akan turun kembali. Nah, sampai sekarang pun, kata Hadrat Mas'ud, saya siap untuk menerima, untuk meyakini jika Anda dapat membuktikan dari hadis bahwa arti ayat falamma tawaffaitani itu ada arti lain selain mewafatkan. Ini kan ayat terkait dengan Nabi Isa ya. Nah, kemudian atau jika kalian dapat membuktikan dari ayat Quran atau dari hadis bahwa Nabi Isa alaihissalam naik ke langit dan akan turun kembali, atau bisa mengungguli saya di dalam kabar-kabar gaib dari Allah Subhanahu wa taala, atau bisa mengungguli saya, kata Hadrat Masih Maud, di dalam pengabulan doa, atau bisa mengungguli saya di dalam menulis buku atau kitab di dalam bahasa Arab. Nah, jika kalian dapat melakukan itu semua, maka tidak diragukan lagi aku ini adalah pendusta. Nah, tapi sampai saat ini ketika Hadrat Masih Maud menyampaikan tantangan ini, tidak ada seorang pun yang datang, tidak ada seorang pun yang dapat menyambut itu dan terbukti unggul dari apa yang menjadi tantangan Hadrat Masih Maud, mengungguli Hadrat Masih Maud berdasarkan tantangan-tantangan tadi. Jadi kalau dilihat ini, sebenarnya siapa yang unggul dan siapa yang tadi dipermalukan. Nah, jadi ini jawaban-jawaban Hadrat Masih Maud. Ya, berarti tuduhan pertama itu Abdul Haq Ghaznawi ingin menyatakan bahwa Hazrat Masih Maud itu kalah dalam berbagai pertemuan dan perdebatan ya Pak ya. Itu tuduhan yang disampaikan oleh Abdul Haq Ghaznawi dan dijawab oleh Hazrat Masih Maud. Mana kejujuran dari Abdul Haq Ghaznawi kalau memang benar, sampaikan mana satu bagian di mana Hazrat Masih Maud kalah. Dan Hazrat Masih Maud kemudian menjelaskan mengenai berbagai dalil dan juga adanya himbauan untuk tantangan ya Pak ya. Baik, untuk tuduhan kedua, apa tuduhannya dan bagaimana jawaban Hazrat Masih Maud? Nah, terkait dengan tuduhan kedua ini, sebagaimana sebelumnya telah disampaikan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam sebelumnya menyampaikan sebuah selebaran sebagai itmam hujah, ya, penyempurna hujah berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, agar para ulama itu di seluruh Hindustan saat itu datang dan bertanding dengan Hadrat Masih Maud dalam hal pengabulan doa. Seperti itu. Nah, di sini
dalam tuduhan yang kedua, Mia Abdul Haq menyampaikan bahwa nauzubillah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itu tahu benar bahwa tidak akan ada seorang pun yang datang untuk pekerjaan yang sia-sia ini. Nah, seperti itu. Dan intinya tuduhannya adalah dengan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad menyampaikan tantangan itu, maka Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ingin memasyhurkan dirinya sendiri. Nah, jadi poin yang pertama, Hazrat Masih Maud alaihissalam di sini memberikan penegasan terkait dengan kalimat bahwa tantangan Hazrat Masih Maud itu dianggap sebagai pekerjaan yang sia-sia ya oleh pihak Maulwi atau Mia Abdul Haq tadi. Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalam di sini beliau di dalam menjawab tuduhan ini menulis, "Wahai orang yang tidak paham, apakah engkau mengatakan pekerjaan agama sebagai pekerjaan yang sia-sia? Apakah Nabi Tuhan sibuk di dalam pekerjaan yang sia-sia?" Kemudian Hazrat Mas'ud menulis, "Wahai kawan, apakah pekerjaan yang karenanya ribuan jiwa selamat dari kedustaan dan kesesatan serta perpecahan yang telah melemahkan kaum muslimin itu dapat terhindarkan dengan pekerjaan itu, apakah itu semua dianggap sebagai pekerjaan yang sia-sia?" Lalu beliau menulis, "Jika ini merupakan pekerjaan yang sia-sia, maka apakah pekerjaan-pekerjaan lain yang sedang Anda sekalian kerjakan itu penting untuk syariat?" Nah, lalu Hazrat Masih Maud alaihissalam juga beliau menyampaikan penjelasan bahwa contohnya di sini Nazir Hussain Dehelwi gitu ya. Nah, ini merupakan guru dari Maulwi Muhammad Hussein Batalwi. Contohnya, beliau di dalam usia yang sudah sepuh pun beliau datang menempuh perjalanan yang sangat jauh hanya untuk menghadiri pernikahan dari putranya Muhammad Hussein Batalwi gitu kan. Nah, untuk pekerjaan itu menghadiri undangan pernikahan putra dari muridnya walaupun dalam kondisi yang sudah usia sepuh, mampu datang dari tempat yang jauh untuk sekedar undangan makan itu. Gitu kan. Tapi mengapa gitu untuk pekerjaan yang sepenting ini, kata Hazrat Masih Maud alaihissalam, para ulama tidak bisa datang atau ini dianggap sebagai pekerjaan yang sia-sia gitu kan. Nah, Hazrat Masih Maud alaihissalam di sini beliau menyinggung bahwa jika memang menurut Anda apa yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud itu adalah sebuah kedustaan, dan karena pendakwaan, penjelasan yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam itu 30.000 orang saat itu menjadi pengikut Hazrat Masih Maud alaihissalam dan dikatakan oleh mereka bahwa orang-orang itu telah kafir. Itu tuduhan mereka kan. Nah, maka sekarang ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam mengundang, mari buktikan gitu kan. Apakah pendakwaan Hazrat Masih Maud itu dusta dan orang-orang tadi yang menurut mereka orang yang benar kemudian telah masuk ke dalam kesesatan. 30.000 orang masuk ke dalam kesesatan mengikuti Hazrat Masih Maud alaihissalam. Mari buktikan gitu. Kalau memang saya dusta, ayo kita buktikan, yaitu dengan tadi bertanding di dalam pengabulan doa. Nah, ayo datang kalau memang kan Islam di dalam masalah kalau begitu. Puluhan ribu orang menjadi sesat karena Hazrat Masih Maud alaihissalam. Nah, sekarang ayo buktikan kalau memang saya ini salah, saya ini dusta, ayo kita buktikan. Nah, tapi ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam meminta para ulama untuk mengambil keputusan ya, untuk membuktikan siapa yang benar, siapa yang dusta, tiba-tiba para ulama beralasan siapa yang bisa datang, siapa yang akan menanggung pembiayaannya. Para ulama tidak punya waktu untuk hal ini. Padahal untuk pekerjaan-pekerjaan kecil seperti tadi menghadiri undangan bisa datang, tetapi nasib 30.000 orang yang menjadi sesat karena Hazrat Masih Maud dalam pandangan mereka ini, untuk pekerjaan sepenting ini mereka tidak bisa datang. Nah, jadi bagian ini juga Hazrat Mas'ud memberikan penjelasan bahwa kenapa kemudian kaum muslimin pada zaman ini berada di dalam dekadensi atau penurunan. Karena para ulamanya menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan agama yang penting itu sebagai sesuatu yang sia-sia, seperti pihak Mia Abdul Haq. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang untuk kepentingan pribadi, pekerjaan yang kecil itu dianggap sebagai pekerjaan yang penting. Ini yang menyebabkan kaum muslimin lemah pada zaman ini. Nah, itu beberapa penjelasan ya yang disampaikan oleh Hazrat Masih Maud. Baik. Kalau bisa kita simpulkan, yang tuduhan kedua ini Abdul Haq Ghaznawi ini ingin mengatakan bahwa undangan
pertandingan doa yang Hadrat Masih Maud sampaikan itu adalah suatu pekerjaan yang sia-sia, itu tuduhannya ya. Dan menyampaikan bahwa nauzubillah Hadrat Masih Maud memiliki rencana buruk di baliknya hanya untuk memasyhurkan diri beliau secara gratis atau secara cuma-cuma seperti itu ya Pak ya. Dan dijawab oleh Hadrat Masih Maud bahwa dengan membandingkan fakta, mereka para ulama itu bahkan bisa untuk menghadiri suatu pernikahan yang jaraknya jauh dengan usia yang sudah renta. Malah Hadrat Masih membandingkan mana yang pekerjaan sia-sia, mana yang pekerjaan penting. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Ya, bagaimana dengan tuduhan yang ketiga yang Hadrat Masih mau sampaikan? Ya, baik. Mengingat waktu, mungkin kita akan cukupkan ya pembahasan kita dengan tuduhan yang ketiga ini. Dari 11 itu kita akan coba bahas tuduhan yang terakhir ini. Jadi di sini Hadrat Masih Maud menuliskan tuduhannya bahwa tuduhan dari Mir Abdul Haq seperti ini. Mirza dan para pengikutnya tidak beriman kepada hari kiamat, penghisaban, surga dan neraka. Nampaknya mereka itu ateis, tidak beragama, karena orang yang beriman pada hari kiamat, ia tidak akan sebebas itu melakukan penipuan dan mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, Rasul dan manusia. Nah, jadi tuduhannya seperti itu. Lalu secara singkat saja di sini Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, beliau menyampaikan bahwa sangat disayangkan kalian membaca ayat falamma tawafaitani di dalam Quran dan mengetahui benar di setiap tempat di dalam Al-Quran kata tawafa itu artinya adalah pengambilan ruh atau mewafatkan. Begitu juga di dalam semua hadis pun kata itu berarti pengambilan ruh, maksudnya dicabut ruhnya dalam arti mewafatkan. Nah kemudian justru kalian yang mengada-ada, kata Hadrat Masih Maud alaihissalam, secara mengada-ada kalian mengatakan bahwa pada tempat ini, yaitu pada ayat falamma tawafaitani, ayat terkait dengan Nabi Isa, itu diartikan sebagai pengangkatan Nabi Isa alaihissalam hidup-hidup. Jadi kan tuduhannya tadi bahwa Hadrat Masih Maud tidak beriman kepada surga, neraka, hari kiamat dan lain sebagainya, karena orang yang beriman kepada itu tidak mungkin melakukan pendustaan seberani itu. Menurut mereka Hadrat Masih Maud begitu berani menyampaikan kedustaan bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Nah, padahal berdasarkan ayat Al-Quran, pengertian ayat Al-Quran, yang sejatinya berdusta itu bukan Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, tetapi adalah pihak dari mereka sendiri. Karena ketika mereka menyatakan Nabi Isa alaihissalatu wassalam masih hidup di langit dan beliau naik ke langit dengan tubuh jasmani dan akan turun dengan tubuh jasmaninya juga, maka ketika itu mereka justru telah mendustakan Al-Quran, telah mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala, telah mendustakan Rasulullah SAW. Karena apa? Al-Quran membuktikan Nabi Isa telah wafat, Rasulullah dalam hadisnya membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu telah wafat. Jadi sesungguhnya yang sebegitu berani melakukan pendustaan itu adalah pihak mereka. Nah, jadi secara singkatnya mungkin untuk pertanyaan ini itu jawaban dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Baik. Sangat luar biasa jawaban Hadrat Masih Maud terhadap tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Abdul Haq Ghaznawi ya Pak ya. Karena memang waktu ya Pak ya, dan memang ini hanya untuk pengenalan terhadap buku Tuhfah Ghaznawiyah, buku keempat dari jilid 15 Ruhani Hazain, dan kita rasa cukup untuk hal tersebut. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan bisa memperdalam kerohanian kita, meningkatkan kerohanian kita dan meningkatkan kecintaan kita terhadap Hadrat Masih Maud alaihissalam. Baik, terima kasih Bapak, jazakumullah atas penjelasannya. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah diskusi kita mengenai buku Tuhfah Ghaznawiyah, buku keempat dari jilid 15 Ruhani Hazain. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan keislaman dan kejamatan kita. Saya Hafizur Rahman, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.